Halo semuanya, selamat datang kembali di channel El Germani. Kita lanjutkan materi kita di Lektion 39. Oke, jadi judul kita di sini ada Zeitadverbien. Ini keterangan waktu. Maksudnya ini bukan waktu keterangan jam berapa gitu ya, atau hari apa, tapi ini lebih menekankan ke frekuensi. Oke, jadi di sini saya udah sediakan kata keterangan frekuensi ini ya. Kata keterangan frekuensi, jadi semakin ke kanan nanti ini, semakin ke kanan itu artinya semakin sering kita melakukan suatu kegiatan. Jadi kita mulai dari yang paling kiri. Paling kiri ini artinya tidak pernah sama sekali. Jadi yang pertama ada kata niemals sama nie. Lalu ini hampir tidak pernah, itu ada kaum, sehr selten, fast nie. Oke, baru yang ketiga itu ada kadang-kadang. Itu ada manchmal, ab und zu, hin und wieder. Baru yang keempat, bulatan keempat ini ada artinya itu sering. Jadi ada, kita bisa bilang oft dan häufig. Oke, di sini jangan lupa ya teman-teman, a umlaut plus u itu kita baca oi, häufig. Oke, jadi selama pembelajaran A1 ini saya akan sering mengingatkan hal-hal seperti ini ya, karena hal-hal seperti ini pasti kalian sering lupa. Oke, jadi baru yang selanjutnya itu hampir selalu. Jadi pilihannya ada meistens, fast immer, sama zumeist. Baru yang paling kanan ini, yang paling pojok kanan itu selalu. Jadi immer ständig. Nah, jadi di sini saya punya satu pertanyaan, satu kalimat pertanyaan. Wie oft spielt Andi Fußball pro Woche? Jadi ini artinya seberapa sering Andi bermain bola dalam seminggu. Oke, jadi sebelum kita lanjut, kita telaah dulu ini strukturnya. Jadi untuk mengingatkan kalian bagaimana kalimat pertanyaan dalam bahasa Jerman itu dibuat. Oke. Jadi untuk yang lupa ya. Jadi yang pertama di sini ini kan kalimat tanya dengan kata tanya, ya kan? Di sini ada kata tanyanya. Seberapa sering? Itu kan kata tanya. Nah, itu seperti ini kan, kalau kemarin kalian udah pelajari ya, ada dua jenis kalimat tanya. Kalimat tanya tanpa kata tanya sama kalimat tanya dengan kata tanya. Nah, ini kita pertama kalimat tanya dengan kata tanya. Jadi strukturnya itu posisi pertama ada kata tanya, Fragewort. Baru posisi kedua ada kata kerja, posisi ketiga subjek, posisi keempat baru itu ya bebas lah. Di sini karena kebetulan ada objek, maka kita taruh objek. Baru yang terakhir itu Ergänzung atau pelengkap saja, untuk sebagai pelengkap ya. Nah, jadi ini Fußball ini dia di sini saya bilang objek akusatif. Kenapa? Karena kata kerjanya itu kata kerja akusatif. Nah, kemarin kita udah pelajari juga kan kata kerja datif, nanti objeknya datif. Nah, itu kalian bisa, kalau misalnya kalian bingung atau lupa, kalian bisa pelajari kembali. Oke, jadi untuk menjelaskan biar kalian lebih jelas lagi bagaimana cara menggunakan kata keterangan frekuensi ini. Jadi di sini saya akan berikan sebuah contoh atau ilustrasi. Jadi kita masih dengan pertanyaan yang tadi. Wie oft spielt Andi Fußball pro Woche? Nah, kita mulai dari atas nih. Misalnya kita jawab niemals atau nie, tidak pernah sama sekali. Artinya pertandingan bola yang Andi mainkan itu dalam satu minggu sebanyak 0, ya kan? Karena tidak pernah sama sekali. Terus kalau yang kaum, sehr selten, fast nie. Ini 0 sampai 1 kali dalam seminggu. Artinya apa? Artinya misalnya minggu pertama dia main bola
dia ada main bola sebanyak 1 kali, baru minggu keduanya tidak ada sama sekali. Nah, seperti itulah. Baru kadang-kadang ya mungkin 2 sampai 3 kali per minggu. Sering 4 sampai 5 kali seminggu. Baru hampir selalu 6 sampai 7 kali seminggu. Nah, ini seperti yang tadi. Jadi dia misalnya minggu pertama main 7 kali pertandingan, baru minggu kedua dia main cuma 6 kali. Nah, kira-kira seperti itulah ya. Baru immer atau ständig ya. Kalau selalu ya artinya rutin dia. Dalam 1 minggu dia pasti main 7 kali. Karena kan 1 minggu kan 7 hari, berarti dia main 7 kali gitu ya. Nah, itulah ilustrasinya biar kalian lebih paham cara menggunakan kata keterangan frekuensi ini. Oke, jadi di slide ini saya sudah berikan di sini ada lambang negatif, baru di bagian sini ada lambang positif ya. Jadi ini maksudnya apa? Ketika kita menggunakan kata keterangan frekuensi yang di bagian negatif ini, maka nanti kalimatnya itu menjadi kalimat negatif. Dan begitupun sebaliknya, kalau yang positif nanti kalimatnya akan menjadi kalimat positif. Oke, jadi contohnya, saya tekankan kembali ya, biasanya kata keterangan frekuensi ini diletakkan setelah kata kerja. Jadi contohnya seperti ini. Er spielt niemals Fußball. Er spielt kaum Fußball. Nah, ini dua kalimat ini dia termasuk kalimat negatif. Karena kata keterangannya tadi, dia memakai di bagian negatif. Nah, oke. Nah, kalau yang positif, maka kita hanya pakai kata keterangan frekuensi yang di bagian positif ini. Jadi contohnya ada Er spielt oft Fußball. Er spielt meistens Fußball. Er spielt immer Fußball. Nah, seperti itu ya. Oke, di slide ini di sini saya ada kalimat positif, kalimat tanya tanpa kata tanya positif ya. Jadi di sini nggak ada kata tanyanya. Nah, kemarin hanya sekedar mengingatkan, jika kalimat tanya itu tidak memiliki kata tanya, maka artinya itu kan kalau dalam bahasa Indonesia itu apakah, ya kan? Pertanyaan apakah. Nah, di sini kata kerjanya letakkan di posisi pertama. Nah, bagi yang lupa ya, kata kerjanya masukkan posisi pertama, baru nanti jangan lupa konjugasi sama subjeknya, du. Subjeknya du, ya berarti tambah st. Trinkst du Kaffee? Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini ada kalimat tanya tanpa kata tanya positif. Nah, kemarin kalau misalnya kita jawabannya positif, itu kita pakai ya, ya kan? Ya, ich trinke oft Kaffee. Nah, kalau buat kalimat positif, maka kata keterangan frekuensinya ya ambil juga yang di bagian positif. Di sini kan oft termasuk bagian positif. Nah, kalau negatif, kemarin kita jawabnya pakai nein. Nein, ich trinke kaum Kaffee. Nah, jadi di sini ada kaum. Karena kaum itu kata keterangan frekuensi bagian negatif, ya maka nanti kalimatnya jadi negatif, ya kan? Nah, sekarang kita masuk ke kata tanya tanpa kata tanya yang negatif. Nah, jadi contohnya trinkst du keinen Kaffee? Nah, di sini ada buat unsur negatifnya ya, unsur atau komponen untuk membuat kalimat negatif. Jadi di sini dia pakai negative artikel. Karena kafe ini kan sebagai objek, ini kan yang diminum. Maka karena dia sebagai objek, ya dia pakai artikel, pakai negative artikel atau pakai kind. Nah, di sini dia kan karena dia objek, maka dia masuk ke dalam kasus akusatif, ya kan? Maka di sini dia negative artikelnya ya maskulin yang akusatif. Jadi keinen kan tambah n. Kalau maskulin kan dalam kasus akusatif selalu tambah en. Jadi trinkst du keinen Kaffee? Apakah kamu tidak minum kopi? Nah, kemarin ini kan kalimat negatif kan? Nah, kalau kalimat tanya negatif, kalimat tanya tanpa kata tanya negatif, maka kita kalau mau jawabannya positif pakai doch. Nah, doch. Ich trinke manchmal Kaffee. Kalau negatif tetap pakai nein ya, sama. Nein, ich trinke fast nie Kaffee.
Nah, jadi perhatikan juga kata keterangan frekuensinya itu. Yang positif ya ambil dari positif, yang negatif ambil dari negatif. Seperti itu ya. Nah, oke, kita masuk ke Übung. Jadi di sini Übung buat jawaban positif negatif menggunakan Zeitadverbien. Nah, jadi eh, jadi kalian buat ya jawaban positif atau negatifnya, dua-duanya lah. Jadi satu pertanyaan dua jawaban ya, yang positif sama yang negatif. Contohnya di sini ada Gehst du manchmal ins Kino? Nah, ini pertanyaannya apa nih? Pertanyaan positif kan, karena dia pakai kata keterangan frekuensi yang bagian positif. Nah, seperti itu ya. Nanti kalian jawab seperti yang saya buat di contoh tadi. Nah, baru di sini ada tugas keduanya. Buat 5 kalimat tanya bentuk ya oder nein dan jawabannya. Ya, kalimat tanya bentuk ya oder nein itu berarti kan apakah ya kan? Kalau dalam bahasa Indonesia itu apakah. Kalau dia tanyanya apakah, maka jawabnya kan ya atau tidak ya kan? Seperti itu. Nah, itu nanti kalian buat 5 kalimat serta jawabannya. Nanti kalian bisa tulis di kolom komentar. Mau sepanjang apapun jawaban kalian tetap saya periksa. Oke. Also, wir machen Schluss. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Also, tschüss.